wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Merdeka. Baik, terima kasih Om Swastiastu, Bu Menteri. Saya menanyakan tentang begini. Kita di Bali ini kan memiliki kearifan lokal tentang keluarga berencana yang diwarisi oleh dulu oleh leluhur kita. Namun kita di Bali tetap sampai saat ini masih tetap taat dengan kebijakan pusat, arahan dan juga petunjuk dari tingkat pusat di keluarga berencana dengan 2 anak itu sudah cukup. Nah, dalam konteks kami sekarang di Badung khususnya, kami ingin membuat visi dan misi keluarga berencana yang berkearifan lokal Bali, yang memberikan ruang. Jadi bukan menyatakan harus, tapi memberikan ruang bahwa akan menerapkan keluarga berencana kearifan lokal Bali dengan memberikan ruang boleh warga kami di Badung ini mempunyai anak itu sampai dengan 4, sehingga ada urutan kelahiran dari Wayan, Made, Nyoman, Ketut yang terakhir itu ini masih survive ada di Bali. Nah, khususnya di Badung. Nah, tentu kebijakan ini kami kita buat dari segi berdasar pertimbangan dari aspek sosial dan aspek ekonomi ini sangat kami memungkinkan. Saya rasa pemerintah pusat dulu dalam rangka pengendalian penduduk ini kendalikannya 2 orang anak, tentu pertimbangannya pasti karena aspek sosial dan aspek ekonominya belum memungkinkan dulu. Nah, sekarang kami melihat dari segi sosialnya, aspeknya di Badung bisa memungkinkan, dan kebetulan juga ini ada kearifan lokal budaya kita di Bali dan juga itu di Badung. Kami ingin mengemukakan visi dan misi ini ke depan soal KB berkearifan lokal Bali ini. Nah, saya berharap kalau ini kami laksanakan bisa di-link dan matchkan yang bersinergitas antara kebijakan pusat juga dengan visi dan misi kami ini, sehingga tidak terjadi nantinya konflik of policy dan juga tidak terjadi konflik of interest di situ nantinya, sehingga tetap terbangun policy. Ini satu, Bu Menteri. Yang kedua, kaitan dengan kekerasan terhadap ibu dan anak. Memang tadi Bu Menteri juga sudah menyatakan bahwa ada satu kendala bahwa ibu-ibu atau apalagi anak-anak ini mereka masih ada ketakutan dalam memproteksi dirinya, bahkan dia menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang apa yang dialami, kekerasan yang dialami. Nah, karena demikian ada satu kelemahan yang saya lihat Bu Menteri sampai saat ini, bahwa kita tidak secara maksimal memberikan pendampingan psikologis mereka pada ibu dan anak yang mengalami kekerasan ataupun yang tertekan kejiwaannya, kehidupannya di rumah tangga. Nah, karena itu kiranya usul saya kepada Bu Menteri di saat sekarang bisa memberikan tenaga pendamping psikolog ini kepada daerah-daerah semuanya untuk memproteksi para ibu dan anak yang mengalami tekanan-tekanan kejiwaannya, apalagi mengalami kekerasan semacam ini. Dan ini penting saya rasa, kalau tidak ini kita lakukan maka permasalahan kita akan terus begini. Barangkali ini bisa Bu lakukan buat kebijakan, sebelum kami Bu memberikan tenaga pendamping psikolog di tiap daerah untuk menangani soal ini. Ya, kendati pun daerah memungkinkan. Kalau saya di Badung, saya sudah mengangkat 2 orang tenaga kontrak untuk hal ini, karena saya lihat kelemahan ini. Namun kan belum tentu juga setiap orang semacam ini. Dan 2 orang saja kami juga kewalahan. Karena itu pada kesempatan ini mumpung ada media buat komunikasi Bu Menteri pada sekolah partai ini, berkenan Ibu Menteri membuat kebijakan mengangkat tenaga pendamping ya, psikologi itu sendiri. Terima kasih Bu Menteri nantinya atas tanggapannya, dan terima kasih pada Bu Merata atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Karena dari Bandung itu ada visi misi kearifan lokal ya berkaitan dengan program KB. Kalau program nasional itu kan dengan 2 anak cukup. Kemudian kalau di Bali yang rencananya ke depan akan membuat kebijakan berkaitan memberdayakan kearifan lokal dengan 4 anak yang Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Nah, Pak Sui, nanti kalau berkaitan dengan ini nanti kita koordinasikan lebih intens dengan BKKBN karena ini adalah tanahnya BKKBN. Tapi kalau tidak salah memang ada jargon dari BKKBN itu ada 4 terlalu ya. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, jangan terlalu sering, dan jangan terlalu banyak. Nah, itu berkaitan dengan program anak yang jargonnya dari BKKBN. Karena ini nanti kami akan bicarakan lebih intens.
sepanjang kita bisa bentuk, kalau menurut pandangan mungkin saya tidak akan masuk ke ranahnya yang harus jadi ranah BKKBN. Tapi kalau saya menyampaikan adalah keluarga berencana itu adalah keluarga yang direncanakan. Mungkin tidak masalah. Mohon maaf kalau pandangan ini gambaran saya secara pribadi yang bisa direncanakan. Kalau 4 anak bisa mesejahterakan anak, bisa sekolah, dan sebagainya, kemungkinan itu tidak menyalahi dari program keluarga berencana ini. Tapi karena sudah ditetapkan keluarga berencana ini adalah 2 anak, nah nanti kita akan komunikasikan lebih intens lagi ya Pak Sui ya. Nanti saya akan bicarakan dengan BKKBN, ini bukan ranah saya untuk memberikan jawaban yang kepastiannya. Inovasi-inovasi untuk mengangkat kearifan lokal itu sangat penting, tapi jangan kita bertentangan dengan apa yang sudah disepakati. Walaupun ini adalah otonomi daerah mempunyai kewenangan, tapi kalau bisa kita harus runut, terstruktur, mengikuti daripada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kemudian berkaitan dengan pendampingan psikologi, nah ini menjadi tantangan juga bagi kami selama ini. Kenapa korban kekerasan, apalagi itu terjadi pada anak-anak, memang pendampingan psikologi ini adalah merupakan hal yang sangat amat penting. Nah ini kami alami dan kami rasakan di setiap pendampingan kasus yang terjadi di daerah. Nah untuk sementara ini memang untuk daerah-daerah yang membutuhkan daripada pendampingan ini, memang kami sudah kerjasama dengan HIPSI ya, dengan HIPSI, Himpunan Psikologi Nasional. Jadi kami sudah melaksanakan koordinasi. Tapi bagi saya Kabupaten Badung, Pak Sui, ini kabupaten yang dari anggaran yang tidak perlu kita sanksikan lagi. Saya pikir untuk psikolog ini bukan hal yang sangat sulit ya, karena ini kembali kebijakan dari daerah. Saya lihat dari sebelum pandemi ini, saya ingin mempelajari, mendalami apa sih yang ada di kementerian ini, produknya apa, kemudian apa yang harus kita kerjakan, permasalahannya seperti apa. Dari beberapa daerah yang saya turun, memang inovasi-inovasi dari pimpinan daerah ini sangat amat penting. Tidak hanya untuk Kabupaten Badung, bagi Bapak Ibu sekalian, inovasi-inovasi pimpinan daerah ini sangat penting. Salah satu contoh ya, Puspaga, di Pusat Pembelajaran Keluarga. Kalau saya melihat di Badung ini sudah ada, mudah-mudahan ini sudah dioptimalkan dengan baik. Karena di Puspaga itu pasti ada psikolog, ya, konselor ya di sana untuk memberikan pendampingan kepada keluarga. Kemudian juga kami harapkan juga dari Kabupaten Badung, karena potensinya ada untuk menghimpun para psikolog, khususnya psikolog klinis. Nah kami mohon tidak hanya untuk Kabupaten Badung, sehingga Pak Sui nanti bisa support dari teman-teman Jebrana yang agak sulit, kemudian Bangli, ketika ada kasus ini bisa disupport berkaitan dengan psikolog-psikolog yang ada di Kabupaten Badung. Salah satu contoh yang saya lihat Puspaganya sangat bagus sekali, ini adalah punyanya Bu Risma. Di sana di samping ada psikolog yang memang didanai, itu adalah 10, dan 10 lagi itu ada 20, 10 lagi itu adalah psikolog relawan. Nah, inilah yang mudah-mudahan inovasi daripada pimpinan daerah bisa memotivasi, menyemangati daripada teman-teman psikolog yang ada di daerah masing-masing, bisa mendampingi korban-korban kekerasan, terutamanya yang terjadi kepada anak-anak kita, karena anak-anak memang butuh pendampingan berkaitan dengan pendampingan kasus yang mereka jalani.